Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang lelaki berdiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa itu?" kata Nabi. Lalu kemudian para sahabat menjawab, "Abu Israil." "Kenapa dia berdiri begitu?" kata Nabi. "Dia itu bernazar akan berdiri pada waktu panas, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, juga tidak akan berbicara padahal dia berpuasa." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru falyatakallam wal yastadhil wal yaqut wal yutim saumahu." Rawahul Bukhari. Perintahkan dia supaya bicara, kata Nabi, juga berteduh, juga duduk istirahat. Perintahkan untuk menyempurnakan puasanya. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kalau kesempatan yang lalu sudah kita bahas, amal utama itu dilihat dari sisi konsistensi dan berkesinambungannya amal. Allah suka, Allah cinta kepada amal yang dilakukan konsisten, terus menerus, berkesinambungan walaupun itu sedikit. Yang berikutnya adalah kita juga akan membahas tentang salah satu prinsip utama dalam amal itu disebut sebagai amal utama adalah amal itu dilakukan mudah tapi benar. Mudah, benar. Saya ingin menyampaikan sebelumnya ketika Sufyan bin Dinar itu berkata kepada Abu Basir, beliau menyampaikan begini, "Akhbirni an a'mali man kana qabluna." Beritahu aku bagaimana amalan orang-orang terdahulu itu. Lalu kemudian dijawab oleh Abu Basir, "Kanu ya'maluna yasira wa yu'ajjiruna katsira." Orang-orang dulu itu, para sahabat itu melakukan amal itu mudah, yang ringan, yang mudah. Wa yu'ajjiruna katsira, tapi mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang besar. Ketika ditanya, "Wa limadzalik?" Kenapa kok bisa begitu itu? Qala li salamati sudurihim. Karena mereka hatinya bersih. Jadi Sufyan bin Dinar ketika bertanya kepada Abu Basir ini, orang-orang terdahulu tuh amalannya ya biasa saja itu ya, yang bisa dilihat ya, sholat, ya ngaji, ya amalan-amalan ringan lah, mudah gitu. Tapi kenapa kemudian pahalanya besar? Karena memang dibarengi dengan bersihnya hatinya. Jadi amal yang dilakukan ikhlas dan juga memang hatinya bersih, nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada hal yang tidak baik. Itu mengingatkan kita kepada satu riwayat atau hadis tentang pemuda ahli surga yang sudah kita sama-sama maklumi bahwa ternyata amal yang dia lakukan mudah tapi benar itu, dan tidak kemudian diikuti dengan khianat antara sesama muslim dan tidak ada rasa dengki atau hasad sesama muslim.
kita memang harus gelisah tentang urusan akhirat kita. Ya, sebagaimana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Man ja'alal humum hamman wahida, hamma akhiratihi, kafahullahu hamma dunya, wa man tasha'abat bihil hamum fi akhwalid dunya, lam yubalillahu fi ayyi ardin halak." Orang yang menjadikan kegelisahannya pada satu hal saja, yaitu gelisah tentang nasibnya di akhirat, maka Allah akan cukupkan dia sehingga tidak gelisah lagi pada urusan dunianya. Tetapi orang yang menjadikan kegelisahannya pada urusan-urusan dunia, maka Allah tidak akan memperdulikan di lembah mana dia akan mati atau binasa. Sama seperti yang disampaikan oleh Imam As-Samarkandi itu tentang salah satu alasan kenapa menangis itu jauh harus lebih banyak daripada tertawa itu. Satu diantaranya karena kita tidak tahu sejauh ini Allah sudah ridho apa tidak kepada kita. Kalam di Qaulul Mufidnya Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu menyebutkan, al-ayyamu tamdi wala adri hal azdattu qurban minallah au bu'dam minallah, hal nuhasibu anfusana ala hadal amr. Hari-hari terus berlalu sementara kita tidak tahu apakah semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh, apakah sudah kita mengevaluasi diri kita. Jadi kalau Muharram itu dijadikan sebuah momentum, itu cuma momentum perbaikan diri. Sebenarnya yang berubah itu bukan waktunya, karena waktu itu memang sudah ada. Tetapi yang jauh lebih penting berubah adalah diri kita sebenarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Jadi yang berubah itu bukan waktunya, karena itu sudah pasti berjalan, tapi adalah yang berubah dirinya. Muharram bisa dijadikan sebuah momentum dengan kalimat hijrah, pindah, berubah. Salah satu bagian yang harus kita pikir adalah, salah satu amal utama itu adalah prinsipnya mudah. Tidak ada pembebanan yang berat sebenarnya di luar batas kemampuan manusia. Tidak menyulitkan syariat itu. Ada beberapa ayat yang dijadikan dasar oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu di dalam memahami prinsip bahwa amal itu yang kita lakukan mudah asal benar, itu mudah benar. Pertama, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Di ayat yang lain juga surat Al-Maidah ayat 6, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan kesukaran, sulit di dalam agama itu. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Jadi kalau tafsir Ibnu Katsir itu ketika menafsiri surat Al-Hajj ayat 78 ini, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.
beliau menyebutkan Allah tidak membebani sesuatu yang tidak sanggup kalian lakukan. Allah juga tidak mengharuskan sesuatu yang menyulitkan kalian, kecuali Allah memudahkan dan memberikan jalan keluarnya. Nah, sejalan dengan pendapat Ibnu Katsir itu, Amin Asy-Syinkiti itu menyatakan Allah telah menjelaskan bahwa agama yang penuh toleransi itu dibangun di atas keringanan dan kemudahan, bukan untuk menyulitkan. Ya. Tidak seperti syariat yang terdahulu. Allah sudah menghapuskan itu untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya. Maka Nabi SAW membimbing kita umatnya untuk menempuh jalan yang tengah, ya. Jadi jalan yang tengah dalam beramal, meninggalkan pembebanan yang berlebih-lebihan, ya. Makanya lalu kemudian Imam An-Nawawi itu di kitab Riyadhus Shalihinnya itu menulis bab tentang al-iqtisad fi ta'atillah, ya, tengah-tengah atau sederhana dalam beramal. Di situ ada bab tentang babul mujahadah, sungguh-sungguh dalam beramal. Di situ juga ada bab fi bayani kasiratun fi turuqil khair, banyak jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Lalu juga al-iqtisad fi ta'ah, sederhana dalam ketaatan itu. Lalu bab al-muhafadah alal a'mal, menjaga juga amal-amal soleh. Bab tentang ini, tentang mudah tapi benar ini, itu beliau mulai dengan mengutip Quran surat Thaha, ya. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran itu kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi di tafsirnya Ibnu Katsir itu disebutkan, begitu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau dan para sahabat mengamalkannya. Tapi orang-orang musyrik dari suku Quraisy itu mengatakan Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad kecuali agar menyusahkan. Jadi katanya orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu mengatakan Al-Quran itu diturunkan buat nyusah-nyusahin aja gitu. Maka lalu turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, tetapi itu adalah peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi kaidah prinsip amal utama itu adalah mudah dan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbuddin ilallahi al-hanifiyah as-samh. Hal-hal yang dicintai Allah dalam beragama adalah yang dilakukan dengan benar dan mudah. Itu hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kaidah kemarin menyebutkan bahwa prinsip amal yang bagus itu atau utama itu adalah konsisten, berkesinambungan, terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Nah, yang sekarang prinsipnya adalah bahwa amal yang kita lakukan itu mudah tapi benar. Nah, jadi Ibnu Hajar itu menjelaskan yang dimaksud dengan ahabbuddin tadi, hal-hal yang dicintai Allah dalam agama itu, kata beliau, adalah hal-hal yang dicintai dalam agama dan itu adalah amal yang dilakukan dengan benar dan mudah.
itu lebih dicintai Allah. Nabi SAW dengan tegas mengingkari amal-amal yang dilakukan yang berlebih-lebihan, apalagi menyulitkan. Ada riwayat yang kemudian disebutkan dasar tentang ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi SAW suatu saat masuk dalam masjid dan menemukan ada tali yang dipasang gitu di dua tiang. Lalu kemudian beliau bertanya, tali apa ini, kata Nabi. Maka para sahabat menjawab, itu Zainab yang memasangnya, karena kalau dia itu mengantuk pada waktu salat dia akan berpegangan tangannya kepada tali itu. Dari saking lamanya salat, lalu kemudian kalau dia ngantuk salatnya capek, pegangan. Lalu kemudian Nabi menyatakan, hullu li yusalli ahadukum nasatahu fa idza fatara falyarqud, muttafaq alaih. Kata Nabi, sudah lepaskan itu tali itu, lepaskan. Hendaklah kalian salat dalam keadaan seger. Jika merasa capek atau ngantuk, tidur saja. Nah, itu Nabi. Jadi ini dasar yang pertama ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu. Jadi melakukan amal itu yang mudah tapi benar. Tidak usah berlebihan gitu. Jadi dalam sholat dalam keadaan capek dan ngantuk itu, karena bisa jadi nanti kata beliau mau berdoa Rabbighfirli itu menjadi Rabbi la taghfirli. Mestinya minta Tuhan ampuni, jadi menjadi Tuhan jangan ampuni. Jadi jangan berlebihan, yang mudah saja tapi benar. Yang kedua dasarnya adalah ini hadis yang sudah masyhur, riwayat yang sudah masyhur dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga tentang 3 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ibadahnya sungguh-sungguh, ingin bagaimana bisa beramal sungguh-sungguh sampai kemudian mau meniru Nabi benar itu. Yang satunya menyatakan, amma ana fa usalli al-lail abada, saya ingin salat malam terus. Wa qala al-akhar wa ana asumud dahra wa la uftir, satunya menyatakan saya mau puasa terus. Wa qala al-akhar, yang satunya lagi menyatakan wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada, aku enggak mau nikah, enggak mau dekat-dekat perempuan, jadi enggak mau nikah seterusnya gitu. Tapi ini bukan model yang ketiga, ini bukan model orang yang laki-laki yang enggak laku-laku gitu kan, atau kemudian sudah trauma sama perempuan, begini tak boleh berkabih gitu, bebeja, enggak. Tapi ini memang niat karena dianggap nikah itu maribet gitu, nambah masalah. Kalau sekarang itu kan ada cheat free itu, yang jauh dari tujuan pernikahan. Sekarang ini ada orang menikah tapi jauh-jauh sebelumnya sudah gak mau punya anak ribet. Nah, ini sudah bertentangan. Nah, hadis masyhur ini menggambarkan tentang tadi, ada orang yang mau sholat terus menerus malam, tidak mau tidur itu, mau sholat terus malam. Lalu satunya mau puasa terus, yang satunya tidak mau nikah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar itu, lalu Nabi bersabda keluar. Setelah itu mendengar itu keluar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama wallah inni la asakum lillah wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni." Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tapi aku berpuasa, tapi kadang aku tidak berpuasa. Aku sholat tapi juga aku tidur.
Aku juga menikahi perempuan. Itulah sunnah-sunnahku. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi perkataan ketiga orang ini bertentangan dengan syariat karena memberatkan diri. Jadi tidak boleh memberat-beratkan diri. Kalau Imam Hasan Al-Basri itu menyatakan syariat Islam itu antara atas dan bawah, yaitu di tengah-tengah. Ada juga yang menyebutkan seperti Mutarraf bin Asyikir itu berkata kepada anaknya yang giat ibadahnya itu, berpesan, jangan berlebih-lebihan dalam beribadah sunnah, sebab kebaikan itu diapit dua keburukan. Jadi kebaikan itu diapit dua keburukan, yang berlebih-lebihan atau mengenteng-entengkan. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan juga mengenteng-entengkan. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang lelaki berdiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa itu, kata Nabi. Lalu kemudian para sahabat menjawab, Abu Israil. Kenapa dia berdiri begitu, kata Nabi. Dia itu bernazar akan berdiri pada waktu panas, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, juga tidak akan berbicara padahal dia berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru falyatakallam wal yastadhil wal yaqut wal yutim saumahu. Rawahul Bukhari. Perintahkan dia supaya bicara, kata Nabi, juga berteduh, juga duduk istirahat. Perintahkan untuk menyempurnakan puasanya. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Ada orang yang kadang-kadang lihat panas-panas jam 1, jam 2 jalan gitu, bernadar sesuatu yang sulit-sulit, itu tidak ada begitu. Sudah yang biasa saja, tidak usah berbuat seperti itu, kata Nabi. Agama itu mudah, tapi yang benar. Kemudian berikutnya hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Qala hasalasan. Jadi 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Celaka, binasa orang yang berlebih-lebihan, keterlaluan. Jadi al-mutanatti'un itu berlebih-lebihan dalam urusan agama atau juga dunia. Ada nasihat yang kemudian ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu tentang kenapa orang itu hancur atau jatuh. Ternyata karena berlebih-lebihan itu. Berlebih-lebihan dalam 3 hal. Berlebih-lebihan makan, berlebih-lebihan tidur, dan berlebih-lebihan berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an itu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad din yusrun wa la yusaddad din illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil gadwah war rauha wa syai'in minad dulja. Sesungguhnya agama itu mudah, dan siapa saja yang mempersulit agama, dia akan hancur, dia akan kalah. Oleh karena itu, kata Nabi, kerjakan yang benar, kerjakan yang tepat, atau dekatkanlah. Dan ketika melakukan itu, senang, bersuka hatilah, serta mintalah tolong kepada Allah di waktu pagi dan sore, serta sedikit di waktu malam. Jadi kata Nabi itu, innad din yusrun,
agama itu mudah, jangan dijadikan sulit. Jadi sudah kita mafhum bersama, salat berdiri, gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, ya sambil berbaring kalau sudah tidak kuat. Kalau safar, sholatnya jangan buat sulit, dijamak. Ya, bukan kemudian memahami itu hadiah dari Allah. Ada orang yang salah, nanti kita akan sampaikan tentang pemahaman nas tentang tergantung kepayahannya. Orang beribadah itu pahalanya tergantung payahnya, nanti akan kita jelaskan. Nah, innad din yusrun wala yusadid din illa ghalabahu. Ya, jadi kalau kemudian kita berlebihan dalam agama, kita akan jadi berhenti, akan kalah, akan hancur. Jadi kata orang Jawa itu sak tek sak nyet gitu. Jadi jangan dibuat kemudian sulit sehingga kemudian tidak kontinu kita melakukan. Ya. Saddidu wa qaribu wa abshiru, kata Nabi. Kerjakan yang tepat atau paling tidak mendekatlah, mirip, dan bergembiralah. Jadi saddid itu kerjakan sesuatu dengan tepat dan benar, wa qaribu itu atau kemudian bisa diartikan juga mendekatlah, jika tidak mungkin mendekatlah ke yang paling sempurna dari amal itu. Wa abshiru, bergembiralah, jadi senanglah ketika melakukan ibadah itu, nanti akan dibalas ganjaran yang besar oleh Allah, walaupun itu mudah, tapi sambil minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bil ghadwah warrauha wa syai' minad dunya. Jadi sambil minta tolong kepada Allah agar diberikan kekuatan, minta tolong pada Allah pagi, sore, dan sebagian malam agar kemudian bisa melakukan agama itu. Nah, kemudian ini juga riwayat penting buat kita pahami bersama, riwayat yang kelima yang dijadikan dasar tentang agama itu mudah, jangan dibuat sulit. Riwayat dari Abu Juhaifah, ini juga banyak manfaatnya. Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW telah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Jadi Salman itu dari Muhajirin dan Abu Darda dari Ansar. Jadi antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar itu dipersaudarakan oleh baginda Nabi SAW, yaitu antara Salman dan Abu Darda. Suatu hari Salman ini datang ke rumahnya Abu Darda. Ketika datang ke rumahnya Abu Darda ini, dia melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda itu memakai mutabaddilah. Mutabaddilah itu pakaian kerja gitu kan, pakaian pas ala kuai depor kuai. Jadi mutabaddilah. Lalu Salman bertanya sama Ummu Darda, Arab apa nama tak ayas mak tak tenten mak cara dia. Lalu dijawab oleh istrinya Abu Darda, laisa lahu hajah fid dunya. Taretan nabakna roa Abu Darda ada lah, tak terokan kok sakale lah, tak ngefek gitu. Nah, ini juga pelajaran buat para suami. Sampai istrinya sudah ndak dandan, arah apa jarang atenten bakun tak elerek gitu. Lalu kemudian saat itu Abu Darda ketika mempersilakan makan pada Salman, makan itu, ayo makan. Lalu kemudian Salman menyatakan kul fa inni shaim. Ketika mempersilakan makan itu, kemudian Salman menyatakan kamu juga makan? Tidak, sudah makan, aku puasa. Lalu kemudian Salman menjawab, aku tidak mau makan kalau kamu tidak makan. Akhirnya ayo makan bareng, makan. Pada waktu malam hari itu, ketika Abu Darda mau sholat malam itu, di awal-awal katanya Salman, sudah tidur dulu. Enggak, aku udah tidur. Lalu tidur. Nah, di 2/3 malamnya bangun, tidur dulu. Setelah 1/3 terakhir itu baru bangun, baru sholat mereka.
Lalu kemudian Salman bicara sama Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki hak, dirimu juga punya hak, istrimu, keluargamu pun punya hak, maka penuhilah hak-hak mereka masing-masing. Dan ketika kemudian Salman bercerita kepada Nabi, lalu kemudian saddaqa Salman, iya benar Salman begitu. Jadi kalau sampai ada ibu-ibu tak tenten walana bapak nak pojeng terus tak ngabis, itu salah, itu berlebihan. Istri juga punya hak, istri itu punya hak untuk diberikan nafkah, apalagi dengan alasan beribadah terus istrinya tidak direken sampai ta'atan dan mutabaddilah itu. Jadi ini memang ada dua pertanyaan, memang ada dua kemungkinan. Kalau melihat ada seorang perempuan istri ta'atan, memanglah kebiasaannya itu sehingga suaminya males gitu kan, atau memang karena parcoma pakun bapak nada ada apa-apa, itu yang salah, itu yang bapak yang salah yang kedua. Jadi kalau begini kesimpulan dari berbagai macam hadis tadi itu, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu, sekali lagi agama itu mudah tapi yang benar. Barometernya apa yang bisa dipakai? Pertama, beramallah secara tepat, persis, atau paling tidak mendekati itu kan. Jadi berdasarkan kalimat tadi saddidu wa qarribu, bersikaplah yang tepat dalam beramal, benar dan proporsional. Yang kedua, jangan seorang hamba membebani dirinya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Kerjakan amal sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi secara tersurat itu perintah melakukan amal sesuai kemampuan. Secara tersiratnya mengandung larangan untuk membebani diri di luar kemampuan. Seperti tadi sudah saya sampaikan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Imam As-Sahbi dalam Al-Muwafaqatnya mengatakan, telah dirumuskan dalam ilmu usul bahwa syarat atau sebab adanya pembebanan atau taklif itu adalah adanya kemampuan diri orang yang dibebani. Sedangkan hal yang tidak sanggup untuk dipikulnya, maka pembebanan secara syar'i tidak sah meskipun dibenarkan secara akal. Maka di dalam Al-Quran juga ada doa yang kita baca, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Jadi kalau di tafsir At-Tabari itu, wahai Rabb kami, jangan bebani kami dengan amal-amal yang tidak mampu kami lakukan, karena berat bagi kami untuk memikulnya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir itu, jangan Engkau bebani kami dengan amal-amal yang sulit meskipun kami mampu untuk melakukannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kaidah yang masalah tadi yang ingin saya sampaikan tadi, ada juga hadis yang menyebutkan bahwa amal itu tergantung kepada kesulitan atau kepayahannya. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa pahala itu sesuai dengan apa yang diusahakan. Apakah kemudian kontradiksi dengan kaidah ini bahwa kita harus beramal yang mudah tapi benar, dengan satu hadis yang menyebutkan bahwa nilai pahala itu tergantung kepada
kepayahan melakukannya. Nah, ternyata kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa dua hal ini tidak kontradiktif, antara melakukan hal amal yang mudah dan sederhana itu tapi benar, dengan yang tadi itu bahwa pahala itu akan diberikan sesuai dengan kepayahannya itu. Beliau contohkan begini, logikanya begini: orang yang berjalan menuju sholat berjamaah itu, jarak rumahnya itu lebih jauh dari masjidnya itu, maka lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang rumahnya dekat. Perhatikan, jadi kalau misalnya rumahnya jauh dari Masjid Darussalam, dia berjalan, maka pahalanya ini lebih besar daripada yang rumahnya lebih dekat, karena memang dari langkahnya itu berbeda. Nah, inilah hadis yang berlaku bahwa pahala itu tergantung kepada kepayahan. Jadi pengorbanan dan kepayahan dia melakukan jauh lebih besar daripada yang dekat. Nah, berbeda dengan yang konteks yang tadi ya. Konteks yang dilarang mempersulit itu misalnya begini: orang yang jarak rumahnya dekat dengan Masjid Darussalam, dekat, tapi karena dia ingin dapat pahala banyak, apoter pak, jalan kasa, apoter seret ke PLN sana terus, apoter baru ke Darussalam. Padahal ungkuna langsung bisa. Nah, itu yang dilarang, itu mempersulit diri. Jadi tidak ada kontradiktif. Jadi memang ada, tadi sudah disebutkan bahwa pahala orang yang kemudian melakukan amal itu tergantung kepayahan dan pengorbanannya. Sejauh mana dia berkorban, sejauh mana dia kemudian melakukan kepayahan. Tapi jangan mempersulit. Kalau tadi itu udah dekat bisa cepat, tapi lalu dia mempersulit diri dengan jarak tempuh muter-muter. Nah, itu salah. Sama dengan yang safar itu. Safar dengan jamak itu kan sering jadi perdebatan dengan hadis ini yang menyebutkan satunya tina maske capek payah tak usah jamak-jamak arafah. Pahala itu tergantung kepada kepayahannya. Jadi ya tina itu kepada Allah pokoknya. Tapi yang satunya berpikir justru itu hadiah dari Allah, ambil hadiah dari Allah, dimudahkan oleh Allah. Anda kalau dikasih hadiah orang tolak, marah dia itu kan gitu. Marah dia. Tersinggung. Allah ini yang ngasih hadiah, ambil. Karena agama itu memang mudah ya. Jadi kalau dia kemudian payah di safar itu tidak mau jamak karena melihat hadis kepayahan itu, lalu dia justru menganggap agama itu menyulitkan, padahal Allah tidak seperti itu, maka itu adalah sebuah kecelakaan besar. Disitulah letaknya antara membedakan antara nilai pahala sesuai dengan kepayahan dan pengorbanannya dengan antara larangan untuk mempersulit diri. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah yang kita lakukan adalah mudah dan benar. Katanya Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawanya menyatakan, pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa pahala akan diperoleh sesuai dengan kadar kesulitan pelaksanaannya, pendapat ini tidak seluruhnya benar. Karena alasan ini bisa dipakai oleh berbagai ritual kependetaan, ibadah-ibadah bid'ah dan seterusnya. Namun bila dikatakan pahala sesuai dengan manfaat dan faedahnya, maka inilah pendapat yang benar. Kesulitan atau kepayahan saat beramal itu bukanlah penyebab keutamaan dan kelebihan amal, karena bisa jadi seperti tadi contoh jauh jarak dari masjid itu mendapat pahala yang besar. Karena apa? Karena kesabarannya menempuh jalan
menuju sholat jamaah di masjid walaupun susah atau walaupun payah, lelah dia berjalan itu. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kesimpulannya, agama itu mudah, jalankan amal dengan tepat, benar, sesuai dengan petunjuk, dan bergembiralah. Ini yang penting. Saat mengerjakan amal itu kita harus senang hati, gembira ketika melakukannya. Insya Allah itu termasuk amal yang utama, mudah, benar, dan ketika kita melaksanakan penuh dengan rasa gembira dan senang hati. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.